jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah kami dan insya Allah menjadi pahala jariah sampai hari akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa ba'd. Para jamaah rahimani rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, Allah tabaraka wa ta'ala telah memberikan kita kesempatan lagi untuk hadir di dalam majlis ta'lim yang penuh berkah, yang mudah-mudahan Allah Jalla Jalaluh terus memberikan kita kenikmatan tidak terputus sampai kita berjumpa dengan Allah Jalla Jalaluh dan dipertemankan kepada Nabinya Muhammad SAW fi a'la jannatil khuld, yaitu di dalam surganya yang kekal. Para jamaah, hari ini kita akan membahas tentang babun fi salati ahlil a'dzar, yaitu bab di dalam salat orang-orang yang berada di dalam kondisi darurat. Ahlul a'dzar, kondisi darurat ini adalah satu kondisi yang dia bukan kondisi sehari-harinya, ya, kondisi yang mana dia tidak dalam kondisi yang tepat atau tidak dalam kondisi yang nyantai. Maka kondisi ini kondisi uzur yang telah disyariatkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Jadi kondisi uzur itu adalah kondisi yang disyariatkan, bukan kondisi uzur yang diuzur-uzurkan. Faham maksudnya ya? Yang didarurat-daruratkan. Aslinya tidak darurat, tapi dia mencoba itu supaya menjadi apa? Darurat. Ahlul a'dzar hum, siapakah mereka ahlul a'dzar? Al-marda wal musafirun wal khaifun. Mereka dalam kondisi darurat adalah orang-orang yang sakit. Kondisi darurat adalah orang-orang yang safar, yang bepergian keluar kota, wal khaifun, dan orang-orang yang takut. Biasanya khaif ini juga masuk di dalam kategori peperangan, dan juga khaif terjadi juga dalam permasalahan-permasalahan yang lain. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluh, sampai dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan as-safar qit'atun minal azab. Bepergian itu bagian dari azab, menyusahkan bepergian itu. Antum satu hari full naik mobil sampai ke kota berikutnya capek. Capeknya itu bukan karena antum tidak aktivitas, capeknya karena duduk. Kadang-kadang orang itu tidur juga capek, Pak. Gimana ya? Tidur yang capek itu gimana? Tidur terus, tidak aktivitas. Sama seperti sepeda motor dan mobil. Kalau antum diamkan, maka mesinnya akan semakin jelek. Karena mesin itu harus apa? Harus bergerak. Namanya aja apa? Motor. Apa motor itu? Kalau datang bergerak ya, kalau tidak salah ya. Antum cek lah. Alladzina la yatamakkanuna min ada'i shalah ala sifati allati yuaddiha ghairul ma'dzur. Maka orang-orang yang sakit, orang-orang yang safar, orang-orang yang sedang takut, mencekam, mereka adalah orang yang tidak bisa melaksanakan sholat sesuai dengan tata cara
orang-orang yang sholat bukan dalam kondisi sakit, musafir, dan kondisi ketakutan. Faqad khaffafa syari'a anhum, maka syariat ini telah memberikan keringanan bagi mereka, tapi tetap menjalankan sholat, bukan memberikan keringanan meninggalkan sholat, bukan. Wa talaba minhum an yusallu hasba istita'atihim, maka syariat tetap memperkenankan mereka untuk sholat sesuai dengan batas kemampuannya. Para jamaah, batas kemampuan yang dimaksudkan di sini bukan tidak sholat, tapi dia tetap sholat sesuai dengan kemampuannya. Pak, kenapa kok tidak sholat subuh? Saya sakit. Loh, kan orang sakit tetap harus sholat. Fattakullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ini artinya semampu kalian ini bukan antum lakukan kalau antum mampu, bukan. Antum lakukan semua hal itu dengan cara yang berbeda. Sama seperti kaum wanita, kalau ditanya, Bu, kenapa tidak jilbab? Tidak apa-apa sudah Ustaz, tidak jilbab. Yang penting hati saya berjilbab. Ini kalau antum ketemu sama polisi tidak pakai helm, nanti antum katakan, tidak apa-apa, tidak helman. Yang penting hatinya helman. Kira-kira antum diterima tidak? Hah? Seperti itu para jamaah. Jadi sesuai dengan kemampuan itu bukan kalau tidak mampu tidak mengerjakan, bukan, tetap mengerjakan, tapi dengan cara dan sifat yang berbeda sesuai dengan kemampuan antum. Wa hadza min yusri hadhihi syari'ah wa samahatiha, maka ini adalah bentuk kemudahan dalam beragama, bentuk kemudahan dalam bersyariat, wasamahatiha, dan ini adalah bentuk toleransi yang diberikan oleh syariat ini, yaitu Allah Jalla Jalaluhu. Faqad jaa bi raf'il haraj, maka Allah Subhanahu wa taala telah menghilangkan kesusahan-kesusahan itu dengan dalilnya dalam surat Al-Hajj pada ayat 78. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj." Allah tidak menjadikan kalian di dalam agama ini suatu kesempitan. Jadi Allah Subhanahu wa taala mewajibkan antum melaksanakan syariatnya, dan Allah tidak pernah memberikan kesusahan bagi antum. Allah tidak pernah menyusahkan antum. Rasulullah SAW tidak pernah menyusahkan antum. Laula an asyqa ala ummati, seandainya aku tidak mempersulit umatku, la amartahum, maka aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak di setiap salatnya para jamaah. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah dan Rasulnya tidak pernah menyulitkan kita. Apakah antum sulit salat 5 waktu? Tidak. Ya. Wa qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Baqarah 185, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Sesungguhnya Allah tidak menginginkan, Allah Subhanahu wa taala menginginkan bagi kalian kemudahan, dan Allah tidak menginginkan bagi kalian kesusahan. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kesusahan kepada antum, antum jangan nyusahkan diri. Salah satu bentuk menyusahkan diri adalah puasa mote. Ini susah para jemaah. Apa bentuk kesusahan dari puasa mote? Yang saya dengar puasa mote itu minumnya air putih, makannya nasi putih. Akhirnya menjadi puasa mote. Wong kebuli masih enak kok. Ngapain ndak puasa nyoklat aja kebuli, atau nasi mandi yang agak kuning-kuning, kan lebih enak. Jangan nyusahkan diri. Salah satu bentuk nyusahkan diri itu adalah apa? Salah satu bentuk menyusahkan diri yang dia bukan kewajiban tapi diwajibkan dirinya. Menyusahkan diri apa? Nazar. Nazar itu adalah suatu hal yang menyusahkan diri. Jangan antum melakukan nazar itu.
Nazar itu adalah perilaku orang-orang yang bakhil, yang pelit. Ya Allah, kalau saya lulus, ya Allah, kalau saya lulus, saya akan nafkahkan semua apa yang milik saya ini. Kenapa harus nunggu lulus? Jadi orang-orang yang nazar itu adalah orang-orang yang bakhil. Dan orang-orang yang nazar itu adalah orang yang melakukan suatu kewajiban yang datangnya bukan dari Allah. Sudah nazar, sudah lulus, eman sama hartanya. Eman kalau dikasihkan semua. Jangan semua dah. Iya kan? Menyusahkan diri. Padahal Allah tidak pernah menyusahkan kita para jamaah. Wa qala Allah Ta'ala, Allah juga berfirman dalam surat Al-Baqarah 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani sesuatu sesuai dengan kesanggupannya. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani kita sesuai dengan kesanggupan kita. Adapun ujian-ujian yang Allah datangkan kepada antum, yakini bahwasanya antum adalah orang yang sanggup untuk lolos dari ujian tersebut. Para jamaah rahimani rahimakumullahu jami'an. Wa qala Allah Ta'ala, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam surat At-Taghabun pada ayat yang ke-16, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampu kalian, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, idza amartukum bi amrin, apabila Allah memerintahkan sesuatu perkara kepada kalian, fa'tu minhu mastata'tum, fa'tu minhu mastata'tum, fa'tu minhu mastata'tum, datangilah perintah tersebut sesuai dengan kemampuan kalian, sesuai dengan kemampuan kalian. Faktu minhu, datangi tetap, bukan meninggalkan. Kamu kok tidak sholat? Udur tadi di sepeda motor, tidak bisa. Kenapa kamu tidak sholat? Pakaian saya najis. Apa kata Rasulullah SAW? Fa'tu minhu mastata'tum, datangilah semampu kalian. Datangilah, apa artinya datangilah? Kerjakan semampu kalian. Jadi tidak ada uzur di dalam sholat para jamaah, tidak ada uzur di dalam puasa. Antum tidak bisa sekarang, harus ganti. Tidak ada uzur. Tidak ada uzur di dalam zakat. Jadi kewajiban-kewajiban Allah itu tidak ada uzur. Tidak ada uzur di dalam haji kalau antum mampu, kalau antum bisa, tak ada uzur. Ya. Ila ghairi dzalika minan nusus, dan juga banyak dalil-dalil yang lain allati tubayyinu fadlullah ala ibadihi wa taysirahu fi tasyri'ihi, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keutamaan terhadap hamba-hambanya atau terhadap ibadah-ibadahnya, wa taysirahu fi tasyri'ihi, dan Allah Subhanahu wa taala mudahkan di dalam syariatnya. Kemudian para jamaah, wa min dzalika ma nahnu bi sadatil hadithi anhu, dan apa yang akan kita perbincangkan, wa huwa kaifa yusalli man qama bihi udhrin min mardin aw safarin aw khaufin. Maka bagaimana seseorang dalam keadaan sakit, dalam keadaan safar, dalam keadaan khauf, dalam keadaan udhur, mereka menegakkan salat. Bagaimana ini? Mari kita akan bahas. Awalan, yang pertama, salatul marid, salatnya orang yang sakit. Para jamaah rahimani rahimakumullahu jami'an, inna salata la tutrak abadan, salat itu tidak boleh ditinggalkan selama-lamanya. Tidak boleh seseorang tidak salat. Atau ditanya, engkau salat? Iya salat. Gimana sholatmu? Ya 3 kali sehari lah. Loh kenapa kok tidak 5? Belum mampu. Ini gimana para jamaah? Tidak ada orang yang mengatakan belum mampu 5 waktu. Tidak boleh. Sama seperti kaum wanita, Mbak, Bu, kenapa tidak jilbaban? Belum mampu, belum srek hati saya. Tidak nunggu streknya anti, tidak nunggu streknya antum untuk mengadakan sholat, tidak nunggu streknya anti untuk jilbaban. Tidak ada. Perintah sami'na
wa ata'na. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan, kita dengar dan kita taat. Mbak, kenapa tidak jilbaban? Belum srek hati saya. Gimana nih para jemaah? Tidak ada serk-serkan. Pokoknya balik tutup. Ya. Kemudian fal maridu yalzimuhu ayyuaddi shalah qa'iman. Yang pertama, seorang yang sakit tetap harus sholat dengan berdiri. Ya. Orang yang sakit, pertama antum tulis, orang yang sakit tetap sholat sambil berdiri. Itu yang pertama. Wa in ihtaja ila al-i'timad ala asa wa nahwiha fi qiyami fala ba'sa bihi, fala ba'sa bidzalik. Kalau seandainya ketika berdiri dia tidak mampu, tapi dia bisa menggunakan tongkat atau dia bisa bersandar di tembok untuk sholat, maka lakukan itu. Jadi para jamaah, jangan sepele-sepele sakit terus sholat, terus sholat sambil duduk. Ditanya, Pak, kenapa sholat sambil duduk? Iya Ustadz, lagi sakit panu. Ini gimana para jamaah? Tidak semua sakit itu harus duduk. Masa sakit panu sholatnya sambil duduk? Lah, tidak semua para jamaah. Yang pertama harus sholat sambil berdiri meskipun dia sakit kalau mampu. Yang kedua, kalau tidak mampu sholat tok pakai tongkat, bertelekan atau mungkin bersandar di tembok, tidak masalah. Misalnya dia sakit, dia harus berdiri, dia mau sholat berjamaah, dia mungkin cari yang di pinggir. Kenapa? Karena bisa nempel tembok. Tidak apa-apa. Katakan sama temennya, aku sakit, aku harus nempel tembok. Oh iya, dikasih. Kemudian, li'anna ma la yatimmal wajib illa bihi fahuwa wajib. Semua sarana yang menuju kepada kewajiban maka wajib untuk dilakukan. Jadi kalau misalnya sarana tongkat dan tembok itu bisa menjadikan antum berdiri, maka antum bertelekan tembok dan tongkat itu adalah satu kewajiban. Kenapa? Karena berdiri di dalam sholat wajib hukumnya wajib, dan berdiri di dalam sholat wajib hukumnya adalah rukun. Jadi antum bersandar tembok itu bisa wajib, Pak. Antum pakai tongkat itu bisa wajib. Jadi sarana untuk memenuhi kewajiban, maka menggunakan sarana tersebut adalah wajib. Faham para jemaah ya? Kemudian fa illam yastati al-maridu qiyamu fi shalah. Apabila seorang yang sakit tetap tidak bisa berdiri dengan tembok, bertelekan dengan tembok, bersandar dengan tembok, atau bersandar atau bertelekan pegangan dengan tongkat, bi an ajza anhu aw syaqqa alaih. Misalnya dia kesulitan berdiri, dia tidak bisa berdiri, misalnya au khifa an qiyami ziyadatil mard, atau misalnya dengan berdiri dia tambah sakit, au ta'akhuru bur'in, atau terlambat sembuh. Kalau dia sering berdiri dia akan terlambat sembuh misalnya fa innahu wal halatu ma dzakara yusalli qa'idan. Apapun semua bentuknya, ketika antum tidak bisa berdiri akan membuat antum semakin sakit, berdiri akan membuat antum sulit untuk sembuh, maka kondisi seperti itu boleh antum duduk. Ya, boleh antum duduk. Makanya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, misalnya ibu-ibu hamil, kalau dia mampu masih berdiri aja. Tapi ketika dia tidak mampu untuk sujud atau rukuk, baru kemudian dia duduk. Jadi bisa berdiri dan bisa duduk di dalam satu kondisi sholat tersebut. Jadi misalnya antum sholat sambil berdiri, tiba-tiba antum tidak kuat berdiri, ya langsung duduk, tidak apa-apa. Ya. Wala yushtarat li ibahil qu'ud fi shalat ta'adzur al-qiyam. Maka tidak ada syarat untuk dibolehkan duduk di dalam salat ketika dia uzur, kesulitan yang memberatkan untuk dia berdiri. Wala yakfi lidzalik adna al-masyaqqah. Maka tidak cukup dia sakit dan kesulitan, bal mu'tabar al-masyaqqah zahira, akan tetapi kesulitan itu yang tampak.
Jadi jangan sedikit-sedikit, saya sholat sambil duduk Ustaz. Kenapa? Nggak enak badan. Nggak bisa gitu Pak. Ustaz, saya mau sholat sambil tidur. Loh kenapa? Pusing. Nggak bisa. Jadi harus memang betul-betul tampak memang antum betul-betul nggak mampu, baru kemudian antum duduk. Ya. Kemudian waqad ajma'al ulama, para ulama telah ijma' ala anna man ajaza 'anil qiyam fil fardhah, ketika dia tidak mampu berdiri pada salat yang wajib, shallaha qa'idan, maka dia boleh salat sambil duduk ketika dia tidak mampu. Wala i'adata alaih, dan dia tidak mengulangi salatnya tersebut. Wala yanqus thawabuhu, dan ketika saat dia sakit dan salatnya sambil duduk, maka dia tidak dikurangi pahalanya. Ingat para jamaah, salat sambil duduk yang pahalanya dikurangi itu adalah ketika dia salat sunnah tanpa ada udzur, dia salat sambil duduk. Boleh apa tidak boleh nih? Boleh, karena salat sunnah syarat dan rukunnya berbeda dengan salat sunnah. Maka ketika salat wajib, antum misalnya salat malam, ya, misalnya antum sholat malam ini, misalnya antum sholat malam, antum kalau sholat malam kan 2 jam 3 jam gitu ya, kan agak panjang kalau antum sholat itu. Mungkin antum agak sedikit capek, boleh antum duduk, tidak ada masalah. Kalau sholat malam tidak masalah, tapi pahalanya dapat setengah dari pahala yang sholat sambil berdiri. Tapi kenapa kalau misalnya sakit pahalanya tidak dikurangi, pahalanya tetap sempurna? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan ujian itu kepada antum, dan antum memang tidak mampu. Jadi Allah tetap memberikan seperti sholatnya orang yang sahih, sholatnya orang yang sehat, ya. Kemudian wa takunu hay'atu qu'udihi hasba ma yashal alaih, maka posisi duduk sesuai dengan apa yang antum bisa. Antum boleh duduk bersila, antum boleh duduk kunjur, antum boleh duduk apa lagi? Seperti sholat, semua boleh. Duduk di kursi boleh, sesuai dengan kemampuan antum duduk. Jadi tidak ada paksaan duduk itu sholatnya harus sila, duduk itu harus di kursi, tidak ada. Antum bisa seperti apapun itu sholat, laksanakan. Yang penting sholatnya para jamaah. Lianna asy-syari' lam yatlub minhu qidatan khassa, fa kaifa qad jaza. Maka para jamaah dimuliakan oleh Allah, karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkan orang yang sakit untuk duduk khusus. Duduknya orang sakit, sholatnya itu khusus seperti ini. Tidak ada dalil itu, tidak ada. Ya, fa kaifa qa'ada jaza, semua apapun dalam bentuk duduk dibolehkan sesuai dengan kemampuan antum. Misalnya Ustaz, saya duduk seperti duduk di antara 2 sujud kalau sholat, tidak apa-apa. Ustaz, saya duduk di antara 2 sujud itu pusing saya harus duduk sila supaya ndak jatuh keseimbangan saya, ndak masalah. Ustaz, saya harus duduk di atas kasur karena saya lagi diinfus di rumah sakit, ndak masalah. Yang penting sholatnya para jamaah. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluh, fa in lam yastati al-maridu salatu qa'idan, gimana kalau misalnya seorang yang sakit tetap tidak bisa salat sambil duduk? Bi an syaqqa alaihi al-julus masyaqqatun zahira, dia kesulitan dengan duduk, dengan kesulitan yang tampak dan kelihatan. Au ajaza anhu, atau dia memang lemah, atau memang dia sudah tidak mampu untuk duduk. Fa innahu yusallu ala jambih, maka dia solatnya sambil berbaring. Wa yakunu wajhu ila al-qiblah, wajahnya itu menghadap ke arah kiblat. Wal afdal ay yakuna ala jambihi al-ayman, yang paling afdal, ingat ya, yang paling afdal, yang paling utama, maka tidurnya berbaringnya ke arah kanan.
Jadi kepalanya antum di arah utara, kakinya antum di arah selatan, maka lambungnya antum di arah kanan. Jadi tidurnya itu miring, Pak, ngadep ke arah kanan. Gitu ya. Yang pertama itu, bukan langsung telentang. Yang pertama itu kalau antum mampu. Jadi kepalanya di mana? Utara. Kakinya di mana? Selatan. Terus kemudian miring ke arah kanan. Itu yang pertama harus dilakukan para jamaah ya. Kemudian wa illam yakun indahu man yuwajjuh ilal qiblah. Misalnya dia tidak bisa untuk menghadap kiblat dan tidak ada orang yang bisa menghadapkan dia ke arah kiblat. Walam yastati tawajjah ilaihi bi nafsi. Dan dia tidak mampu untuk menghadap kiblat dengan sendirinya, tidak ada orang juga yang bantu. Shalla ala hasbi hali, salatlah sesuai dengan keadaannya, salatlah sesuai dengan kondisinya. Ila ayyi jihatin tashul alaih, kemanapun dia berhadap, kemanapun dia mudah dalam menghadapkan dirinya, salat tok. Ada orang di rumah sakit disambangi sama temennya, Pak, ini antum kok tidak sholat? Ya ini gimana? Saya tidak bisa sholat ini. Saya di infus, saya di kartater, ini gimana saya tidak bisa sholat? Lah, terus antum sholatnya kapan? Kalau nanti saya sembuh. Telat, Pak, mate dulu sampean. Lah ya benar itu. Ya, kondisi apapun sholat, mau di kateter, mau di ini, mau di infus, mau pakai apa oksigen, sholat yang penting masih sadar antum. Ada lagi ibunya sakit, koma, tidak sadar, anak-anaknya bingung, gimana nih bangun ibu kan tidak bisa koma, terus gimana? Disolati sama anaknya. Saya bilang la ilaha illallah, ini ibunya antum sudah jadi jenazah dah, disolati. Lah terus gimana Pak Ustadz? Katanya mereka, khalas, orang dalam kondisi koma dia tidak sholat, tidak apa-apa karena dia sudah tidak sadar. Apakah harus diqadha? La, sama seperti wanita haid. Jadi kalau sudah orang koma, tidak bisa apa-apa, tidak dengar apa-apa, koma, tidur tok misalnya, ya sudah dia tidak sholat, dan jangan disolati. Ini kejadian loh para jamaah, hati-hati antum. Kemudian para jamaah, fa idza lam yaqdir al marid ayusalli ala jambi, gimana kalau misalnya dia tidak mampu sholat pada lambung kanannya berbaring, ta'ayyan alaihi ayusalli ala dhahri, berarti dia sholat di atas punggungnya, maksudnya telentang. Wa takunu rujalahu ilal qibla ma'al imkan, berarti kepalanya di timur. Ini kalau kondisinya di Indonesia ya, kepalanya di timur, kakinya di barat, dengan sambil telentang gini ya. Jadi sambil telentang gini, Allah Akbar. Ini kalau tidak bisa ke barat. Ada orang tanya sama saya, Ustaz, tidak boleh gitu Ustaz. Loh kenapa tidak boleh? Antum berarti ninja Ka'bah. Tuh. Jadi antum ke apa? Kunjur ke barat ini tidak boleh. Tidur juga tidak boleh dia kunjur ke barat. Loh kenapa tidak boleh? Saya bilang, berarti antum ninja Ka'bah. Waduh, iki Ka'bah karyato Pak ditinjak, Pak. Hal-hal yang tidak ada dalilnya itu jangan diomongkan para jamaah. Dan jangan cari-cari dalil gitu loh. Kemudian jadi antum boleh ya kakinya di barat, terus kemudian kepalanya di timur, antum sholat sambil menghadap barat seperti itu, tidak ada masalah. Atau mungkin antum bisa tempat tidurnya agak sedikit dikeataskan, boleh, tidak ada masalah. Yang penting gampangkan sholat antum dalam kondisi sakit. Wa idza shallal maridu qa'idan, apabila seorang yang sakit sholat sambil duduk, la yastati sujud alal ard, tapi dia tidak bisa sujud ke tanah, iya kan? Au shalla ala jambi au ala dhahri, atau sholat sambil miring atau sholat berbaring telentang seperti itu. Kama sabaq fa innahu, apa yang dilakukan? Yumi'u bi ra'sihi lirruku' was sujud, memberikan isyarat ketika ruku dan sujud.
Isyaratnya apa? Apa isyaratnya? Wa yaj'alul ima' lisujud akhfad minal ima' lirruku. Jadikanlah isyarat sujud lebih rendah daripada isyarat ruku. Misalnya sholat duduk kayak gini, maka rukuknya agak sekian, sujudnya agak sekian. Paham ya? Jadi sujudnya harus lebih bawah, lebih rendah daripada rukuknya. Harus seperti itu. Karena dia sudah tidak bisa untuk rukuk dan sujud. Wa idza shallal maridu jalisan, apabila orang yang sakit salat sambil duduk, wa huwa yastati'u 'ala sujudi 'alal ard, tapi dia ketika duduk dia masih bisa untuk sujud, wajaba alaihi dzalik wa la yakfihi al-ima', maka dia wajib untuk sujud dan dia tidak dicukupkan, tidak dibolehkan menggunakan isyarat. Jadi kalau misalnya antum sholat sambil duduk dan antum bisa ruku dan sujud, laksanakan ruku dan sujud secara normal. Kan antum tidak bisanya cuma berdiri toh. Rukunya antum bisa, sujudnya antum bisa, lakukan secara normal. Ya. Kemudian para jamaah, wa dalilu ala jawazi salatil marid ala hadhihi al-kayfiyah al-mufassala ma akhrajahu al-Bukhari wa ahlus sunan min hadithi Imran ibn Husain radhiyallahu anhu. Dan dalil yang dibolehkan salatnya seorang sakit sesuai dengan tata cara yang kita bahas secara terperinci, apa yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan ahlus sunan dari hadis Imran ibn Husain radhiyallahu an, qala kanat bi bawasir. Dia mengatakan, saya dulu pernah sakit bawasir. Apa bawasir? Sakit apa? Wasir. Jadi wasir itu dari bahasa Arab, Pak. Bawasir, jangan bawazir. Itu satu kelompok marga Arab. Bawasir pakai sin, bukan zai. Bawasir. Jadi bawasir itu wasir. Kalau orang wasir itu mungkin tidak bisa duduk ya. Fasa'altu Nabi SAW faqal, maka aku menanyakan tentang tata cara solatnya orang yang bawasir atau wasir tadi. Dan kemudian Nabi SAW menjawab, sholli qa'iman, solatlah sambil berdiri. Fa illam yastati fa sholli qa'idan, kalau tidak bisa solatlah dengan duduk. Fa illam tastati fa ala jambik, kalau tidak bisa solatlah berbaring. Zada An-Nasa'i, Al-Imam An-Nasa'i menambahkan hadis ini, fa illam tastati fa mustalqiyan, kalau tetap tidak bisa berbaring maka telentang solatnya, mustalqiyan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membebani seorang kecuali dia sanggup terhadap apa yang dia laksanakan. Dalam surat Al-Baqarah 286. Wa huna yajibu at-tanbih ala anna ma yaf'alu ba'dul marda, maka ini adalah bentuk wajib perhatian kepada siapapun orang yang sakit, wa man tujra lahum amaliyati jarahiyah, dan juga orang-orang yang pasca operasi, fayatrakuna as-salah bihajjati annahum la yaqdiruna ala ada'i as-salah bi sifatin kamila. Banyak di antara mereka yang meninggalkan solat karena alasan mereka tidak mampu mengerjakan solat dengan sempurna. Jadi kalau ada orang yang tidak melakukan solat secara sempurna terus meninggalkan solat, ini perkara yang salah. Padahal solat itu bisa juga tidak sempurna, atau misalnya solat itu tidak sesuai dengan rukun, syarat, wajib karena kondisi udzur, tidak ada masalah. Aula yaqdiruna 'alal wudu, misalnya dia, saya tidak bisa sholat. Loh kenapa? Saya tidak bisa wudu. Tetap harus sholat meskipun tidak bisa wudu. Auli anna malabisahum najas, misalnya saya tidak bisa sholat karena baju saya najis. Tetap harus sholat. Kan banyak orang kalau sudah kita waktunya sholat, kita ajak ke masjid, loh Pak kok tidak sholat, celana saya najis, itu ada sarung, di rumah aja. Biasa tidak kayak gitu? Biasa. Kita khawatir ketika di rumah juga tidak sholat.
Terus gimana kok bisa pakaian antum kok najis terus? Apa kencingnya ndak gonceng? Kan bisa jadi tuh kayak gitu itu. Gimana kencing ndak gonceng itu para jamaah? Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, au ghairi dzalika minal a'dzar, atau selain udzur-udzur yang lain, wa hadza khata'un kabirun, maka ini salah besar. Mereka mengatakan saya tidak sempurna sholat saya, ya sudah saya tidak sholat aja wis. Nah, ini salah ini. Li'annal muslim la yajuzu lahu tarkus shalah. Seorang yang muslim, karena seorang muslim tidak boleh meninggalkan sholat idza ajaza an ba'di syurutiha aw arkaniha wa wajabatiha bal yusalliha ala asbihali. Dan karena seorang muslim yang tidak mampu, la yajuz, dan seorang muslim yang tidak boleh meninggalkan sholat apabila dia tidak mampu dari sebagian syaratnya, sebagian rukunnya, sebagian wajibnya, bal yusalliha ala asbihali, akan tetapi dia tetap harus sholat sesuai dengan kondisinya, apapun itu bentuknya. Yang penting antum masih sadar. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Di dalam surat At-Taghabun ayat 16, wa ba'dul mardha yaqul, sebagian orang-orang yang sakit dia mengatakan, idza syufitu qadaitus salawati allati taraktuha, apabila saya sembuh saya akan mengqadha semua salat saya. Lah kalau mati gimana, Pak? Sakit terus dia ngomong nanti saya akan mengqadha semua salat saya, terus mati, berarti dia mati dalam kondisi tidak sholat. Perlu para jamaah, kalau misalnya antum datang ke tetangga-tetangga antum yang dia sakit, antum nasihati, tetap harus sholat ya bu, tetap harus sholat ya mas. Apa antum manggil temennya apa? Bro gitu ya, bro tetap sholat lo bro, ojo ditinggal lo sholat bro. Aku gak iso wudu, gak apa-apa, yang penting sholat. Kalau misalnya kamu tidak bisa wudhu, yang pertama kamu minta bantuan orang, istrimu, keluargamu. Kalau antum ketika waktu sholat tidak ada yang nunggu, ketika subuh semuanya tidur, dibangunin tidak bisa, antum sholat atau dewe, gak apa-apa tak bro, gak apa-apa ya. Gitu para jamaah. Jadi jangan lupa antum ketika ke teman-teman antum ketika sakit, antum ingatkan tetap sholat, tetap ibadah. Kemudian wahada jahlun minhum au tasahul, ini mereka ini bodoh apa bermudah-mudahan tentang syariat Allah. Fassalatu tusalla fi waqtiha hasbal imkan, salat itu pada waktunya ya. Jangan ketika saat antum maghrib tidak ada yang wudhu, kan orang sakit, nanti nunggu isya saja, istri saya datangnya isya, biar saya nanti minta wudhu isya terus sholat maghribnya di isya. Tidak boleh itu, tidak boleh. Antum ketika saat itu mampu untuk sholat dan tidak ada yang mewudhukan antum, langsung sholat antum. Karena apa? As-sholatu ala waktiha, sholat itu tepat pada waktunya, tidak boleh keluar. Wala yajuzu ta'khiruha an waktiha, dan tidak boleh keluar dari waktunya. Pak, kenapa kok tidak sholat? Najis. Ini duhur kurang 30 menit, gampang, nanti saya sholat duhur sekalian asar di rumah. Sampai asar, sampai di rumah ketiduran, bangunnya isya, akhirnya sholat duhur, asar, maghrib, isya. Ini tidak boleh para jamaah, digabung-gabung karya enak dewe ya. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, fayambaghi al-intibahu lihadza, maka wajib kita perhatian untuk ini, wa tanbih alai, memperhatikan itu, wa yajibu ayyakuna fil mustashfiyat, makanya di rumah sakit wajib
ada tau'iyatun diniyah, penyuluhan agama di rumah sakit. Makanya rumah sakit swasta itu biasanya ada penyuluhan, ada ustadznya. Biasanya ustadznya tiap hari datang mengingatkan untuk selalu sabar, mengingatkan sholatnya. Yang penting jangan dibawa ke rumah sakit agama lain, Pak. Nanti yang datang bukan ustadz, yang datang tokoh agama mereka, ya. Jangan-jangan antum nanti diajari lain. Jangan. Maka datanglah ke rumah sakit Islam minimal, ya. Kemudian para jamaah, wa tafaqqudul ahwalil marda min nahiyati shalah wa ghairiha min alwajibati syar'iyyah allati hum bihajatin ila bayaniha. Maka hilang kondisi-kondisi sakit dari sisi sholat dan selainnya dari wajib-wajib yang disyariatkan, yang mana mereka butuh terhadap penjelasan. Maka wajib orang-orang yang sakit itu butuh penjelasan. Kadang-kadang orang itu tidak paham. Tetangganya antum sakit, antum ingatkan. Kadang-kadang tidak paham. Oh, di rumah sakit ini tidak ada ustadznya. Ya antum jadi ustadznya. Itu diajari. Kalau antum tidak bisa, buka dong YouTube. Kan ada sholat-sholat sambil duduk, sholat ketika sakit. Buka dong YouTube. Banyak. Wa ma sabaqa bayanuhu wa fi haqqi min ibtida'i shalah ma'dzuran. Seperti yang tadi yang sudah dijelaskan, ketika dia sholat dalam keadaan udzur awalnya, wastamarra bihi al-udzur ila faraghi minha. Jadi kondisi sholat itu ada yang dari awal sampai akhir dalam kondisi dia udzur, dia tidak mampu untuk sholat. Maksudnya dia tidak mampu untuk berdiri. Itu kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, wa amma min ibtida'a wa huwa yaqdir 'alal qiyam. Awal sholat dia mampu berdiri, thumma tara alaihi al-ajzu anhu, kemudian tiba-tiba dia lemes, au ibtida wa huwa la yastati al-qiyam, atau yang pertama dia sudah memang tidak bisa berdiri, thumma qadira alaihi fi athnaihi, kemudian di tengah sholat dia bisa berdiri, maka berdiri. Ini kan kondisi, ya. Au ibtida'a qaidan, awal salat antum duduk, thumma ajaza 'anil qu'ud fi atna'iha, kemudian ketika saat itu antum tidak mampu untuk duduk di tengah-tengah salat. Jadi pertama antum salat sambil duduk, di tengah-tengah antum sampai tidak kuat salat sambil duduk, ya sudah antum berbaring. Jadi kondisi-kondisi sholat yang dia berbeda, dari dia misalnya berdiri, dia tidak mampu, terus kemudian di pertengahan sholat dia duduk, terus kemudian dia tidak mampu lagi, baringo, tidak apa-apa. Yang penting sholatnya, bukan yang penting sholat loh Pak, ya. Yang penting sholatnya. Kemudian au ibdara ala jambin, atau misalnya antum sholat pertama dengan berbaring, thumma qadira 'alal qu'ud, kemudian antum mampu untuk duduk, fa innahu fi tilkal ahwal yantaqil ila halatil munasib lahu syar'an. Maka kondisi yang seperti itu, ketika antum tidak mampu jadi mampu, ketika antum mampu jadi tidak mampu, maka sesuaikan dengan kondisi antum sesuai dengan syariat, wa yutimmuha 'alaiha wujuban, tetap antum menyempurnakan sholat wajib. Ketika antum sholat Allahu Akbar, antum tidak mampu duduk, tidak mampu tidur, wis gak usah sholat wis. Bukan itu. Ketika antum tidak mampu berdiri duduk, ketika antum tidak mampu duduk tidur berbaring, ketika antum tidak mampu telentang, yang penting sholatnya selesai. Sempurnakan sholatnya. Jangan di tengah-tengah sholat batalkan. Loh, kenapa tidak sholat? Tidak kuat aku sholat. Gimana nih Pak? Tidak bisa. Fattaqullaha mastata'tum. Di dalam surat At-Taghabun ayat 16, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bertakwalah semampu kalian. Fayantaqilu ilal qiyam man qadira alaih. Maka barang siapa yang dia berubah dari duduk ketika dia berdiri ketika dia mampu, wa yantaqilu ilal julus, dan dia berpindah kepada duduk, min ajza 'anil qiyam fi atna'i shalah wa hakadha. Seperti itu. Misalnya dia pertama berdiri dia gak kuat, tiba-tiba dia loyo, mau jatuh, pusing, terus kemudian dia duduk, tidak apa-apa. Wa in qudira 'alal qiyam wal qu'ud, ketika dia mampu terhadap
berdiri ketika sholat dan kemudian duduk, walam yakdir ala ruku'i was sujud, tapi dia belum mampu untuk ruku dan sujud, fa innahu yaumi'u bi ra'sihi bi ruku'i qa'iman, maka dia sambil berdiri itu ruku secara isyarat, wa yaumi'u bis sujudi qa'idan, kemudian dia berdiri sambil isyarat untuk duduk, liyahsulal farq, supaya ada bedanya bainal ima'ain hasbal imkan, di antara dua syarat ruku, dua isyarat ruku dan sujud. Ini misalnya orang yang operasi katarak mata, sholatnya tidak pakai ruku dan tidak pakai sujud dan tidak pakai duduk. Kadang-kadang seperti itu, sholatnya sambil apa? Berdiri. Saya pernah nemukan orang itu habis operasi katarak, loh Pak, sholatnya kok sambil berdiri? Iya, saya baru operasi katarak, saya tidak boleh ruku dan saya tidak boleh sujud. Tidak ada masalah. Tapi duduk boleh? Boleh, silakan berdiri dan duduk. Terus gimana ruku sama sujudnya? Isyarat. Yang penting isyaratnya ruku dan sujud harus berbeda. Kalau memang tidak bisa berbeda, kak popo. Apalagi mata yang baru dioperasi, gimana tuh mau isyaratnya? Ya, tidak masalah insyaallah. Walil marid ayusalliya mustalqiyan, dan untuk orang yang sakit salat sambil telentang, ma'a qudratihi alal qiyam, ketika saat itu dia mampu untuk berdiri, idza qala lahu tabibun muslim thiqah, ketika saat itu ada seorang dokter muslim yang terpercaya, la yumkin mudawatuka illa idza sallaita mustalqiyan, lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla jaizan hina juhisha shiqquhu wa ummu Salamah tarakat as-sujud limaradin biha. Maksudnya dari apa yang kita bicarakan ini, antum mampu berdiri tapi sama dokter tidak, antum boleh sholat sambil berdiri tapi sama dokter tidak boleh. Kenapa? Antum baru operasi lutut, tidak boleh banyak berdiri. Kalau ini dokter tabib thiqah, bisa dipercaya, muslim, maka antum turuti dia. Sama kondisi seperti Rasulullah SAW yang saat itu pinggungnya mengalami cedera, ya. Maka mungkin antum, Ustaz, saya ini bisa berdiri tapi sama dokter tidak boleh, maka antum sholat sesuai dengan arahan dokter. Ummu Salamah juga begitu, meninggalkan sujud karena dia sakit mata. Boleh. Jadi tidak sujud ketika baru operasi katarak, tidak apa-apa. Tapi kita lanjutkan setelah adzan Isya. Fadhal. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Wa maqamus shalah fil Islam azim. Salat di dalam Islam mempunyai tempat yang agung. Fayutlabu minal muslim, maka seorang muslim diminta, bal yatahattamu alaih, diwajibkan atasnya, ayyuqimaha fi halis siha wa halil mard, yaitu mendirikan salat dikala dia sehat ataupun sakit. Fala taskut anil marid, orang yang sholat, orang yang sakit, sholatnya tidak gugur, tidak boleh, tetap harus sholat. Lakinnahu yusalliha ala hasbi halih, akan tetapi dia sholat sesuai dengan kondisinya. Fayajibu alal muslim ayyuhafadha alaiha kama amarahu Allah ta'ala, maka wajib bagi muslim untuk menjaga semua apa yang telah diperintahkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Waffaqallahu jami' liman yuhibbuhu wa yardah. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan Allah membimbing kita dengan apa yang dia cintai dan dia ridhai. Kemudian tsaniyan, yang kedua, salatnya ahlul a'dzar, salatul raqib, salatnya orang yang mengendarai kendaraan. Wa min ahli al-a'dzar ar-raqib idza kana yata'adza bi nuzuli lis-salatu 'ala al-ard bi wahalin aw matar. Dari orang-orang yang udzur dan dia berkendara, apabila dia terganggu untuk turun mengerjakan sholat sedang saat itu kondisi lumpur dan hujan, jadi antum masih ada di dalam kendaraan. Au ya'jaz anir rukub idza nazal,
Ketika saat antum turun, antum naik lagi tidak bisa. Ini juga sama kondisinya. Au yakhsha fawatu rafqatihi idza nazal, atau antum ketika turun dari kendaraan antum takut ditinggal kendaraannya. Bisa terjadi tidak? Ketika di bis tengah malam antum turun, sholat, bisnya jalan. Enggak Ustaz, anak tawakal Ustaz. Antum kalau berani ya enggak apa-apa ya. Kalau pesawat jangan. Mahal pesawat itu ya. Antum bisa sholat sebetulnya di pesawat ya. Aw yakhafu ala nafsih, atau dia takut sama dirinya kalau dia turun dari kendaraan. Misalnya antum di hutan, ayo kita sholat, kita keluar dari kendaraan saja. Jangan, dalam kendaraan enggak apa-apa sholat ya. Idza nazala min aduwin aw sab'in, ketika antum keluar dari mobil antum takut ada penyamun, takut ada binatang buas, tidak masalah antum sholat di dalam kendaraan ketika saat itu. Fa fi hadhil ahwal yusalli ala markubihi, kondisi seperti itu antum boleh sholat di dalam kendaraan antum. Min dabatin aw ghairiha, entah itu unta, kuda, mobil, bis, pesawat, boleh. Wala yanzil ilal ard, dan ketika saat itu antum tidak turun ke tanah. Li haditsin Ya'la ibn Murrah, dari hadis Ya'la ibn Murrah, anna Nabi SAW, sesungguhnya Rasulullah SAW, intaha ila mudayyikin wa huwa ashabuhu, ketika Rasulullah selesai di celah bukit, dia bersama dengan sahabatnya, wa huwa ala rahalatihi, dan Rasulullah berada di atas kendaraannya, was sama'u min fawqihim, dan di atas ada langit, jadi tidak ada atap ketika saat itu ya. Wal billatu man asfala minhum, dan basah di bawah mereka itu basah, becek. Agak dikecilkan Pak. Taib. Wah, masih dimatiin aja. Nah, taib. Kemudian para jamaah, masih yung kurang kecil berarti. Wal billatu man asfala minhum, ketika saat itu kondisi bawahnya itu basah. Fa hadaratis shalah, kemudian menghadirkan salat. Fa amara al muadzin fa adzan wa aqam, kemudian Rasulullah memerintahkan muadzin untuk adzan dan mendirikan salat. Tsumma taqaddama Rasulullah SAW ala rahilatihi, kemudian Rasulullah ke depan dengan menggunakan kendaraannya. Fasalla bihim, kemudian Rasulullah salat bersama mereka secara berjamaah di atas kendaraan, boleh. Yaumi'u ima'an, kemudian isyarat. Saya juga pernah mengalami ini para jamaah. Saya sholat insya Allah pernah bersama Ustadz Ayatullah di satu bis. Ketika saat itu bisnya berhenti cuma sebentar, kemudian saya sholat berjamaah di bis berdua gitu, tidak sendiri-sendiri Pak, berjamaah, boleh ya. Yaj'al as-sujud akhfat minar ruku', terus isyaratnya sujud itu lebih rendah daripada ruku' ya. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Yang penting antum jangan imaman sama supir Pak. Gimana imaman sama supir? Supirnya konsentrasi ya. Kalau untuk supir tetap sholat di mana? Di atas kendaraan, tapi jangan kondisi nyupir. Paham ya? Ya kalau naik unta, kondisi nyupir unta sholat tidak apa-apa Pak. Tapi kalau untuk nyupir apa? Bis terus sambil sholat, hilang kabeh. Nah kalau pilot dan kopilot yang saya tahu sholatnya gantian. Yang pertama pilot dulu sholat, terus kopilotnya jaga, terus kemudian kopilotnya sholat, kemudian pilotnya jaga, gantian. Tapi jangan gantian antum supir sama kondektur, gak iso, karena supir cuma satu, kondektur gak iso nyupir. Wa yajibu ala man yusalli al-fariidha ala markubihi li udhri mimma sabaq, dan wajib sholat fariidha kepada orang-orang yang markub, maksudnya yang berada di atas kendaraan,
liudhrin, karena udhur mimma sabak, ayastaqbilal qibla in istata. Yang pertama, kewajiban yang dilakukan oleh orang-orang yang sholat di atas kendaraan tetap menghadap kiblat. Liqaulihi ta'ala, sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, palingkan dimanapun kamu berada ke arahnya. Jadi yang pertama tetap wajib menghadap arah kiblat, surat Al-Baqarah 144. Kemudian yang kedua, wa yajibu alaihi fa'ala ma yaqdiru alaihi min ruku' wa sujud wa ima'in bihima wa tuma'nina, wajib bagi mereka yang mampu untuk ruku' dan sujud atau isyarat ya dengan tumaknina. Jadi ruku' dan sujud, kalau yang pertama kalau mampu antum melakukan ruku' dan sujud. Misalnya antum di pesawat Saudi Airlines, itu ada musolanya Pak, antum bisa ruku' dan bisa sujud. Tapi kalau misalnya ketika saat itu antum tidak bisa berdiri dan ruku' dan ruku', karena pesawat itu kadang-kadang kan turbulence, gerak itu, ya antum duduk, tidak ada masalah itu ya. Kemudian tumaknina, dan juga harus tumaknina. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Wa ma la yaqdiru alaihi la yukallifu bihi. Kalau dua-duanya ini antum tidak mampu, maka tidak dibebani ke antum. Kalau antum ke Jakarta naik mobil, naik bis dari Banyuwangi, antum sholat bisa menghadap arah kiblat karena posisi Jakarta di arah kiblat barat. Tapi kalau antum dari Jakarta ke Banyuwangi, maka arah kiblat dibelakangi sama antum. Terus antum sholat menghadap arah timur, tidak apa-apa. Karena antum gimana caranya antum? Pak supir, ngadep barat sih. Lah terus saya mau sholat, nanti habis saya sholat baru kemudian arah ke timur. Ya tidak bisa juga supir begitu. Ya. Kemudian sama seperti kereta. Kereta kalau ke Jakarta ya enak karena menghadap barat. Tapi kalau kereta ke Banyuwangi menghadap timur. Dan juga bisa jadi kereta ketika arah Jember ke Banyuwangi menghadap Jember ke Banyuwangi menghadap ke arah utara, bisa jadi. Selatan ke pantai selatan antum. Wa illam yakdir ala istiqbalil qiblah lam yajib alaihi istiqbaluha wa shalla ala hasbi hali. Kalau antum tidak mampu untuk menghadap kiblat, maka salatlah sesuai dengan kondisi antum. Wa kadzalika raqibut ta'ira, sama seperti pilot atau orang yang naik kapal pesawat terbang, yusalli fiha bihasbi istita'atihi, dia salat sesuai dengan kondisinya, min qiyamin au qu'udin wa ruku'in wa sujudin au ima'in bihima, dari berdirinya, dari duduknya, dari rukuknya, dari sujudnya, atau dengan isyarat mereka, bihasbi istita'atihi, sesuai dengan kondisi dia mampu, ma'astiqbilal qiblah, boleh menghadap kiblat, li'annahu mungkin, karena itu memungkinkan boleh. Tapi pada intinya kalau pesawat ke luar negeri, yang menjadi perhatian itu waktunya. Saya ketika ke Arab Saudi itu jam 8 kalau tidak salah, apa jam 7 itu berangkat ke Arab Saudi. Jam 12 siang teman-teman runtung mau sholat duhur ke musola. Saya bilang, Pak mau sholat apa? Sholat duhur, kan sudah jam 12. Loh Pak, belum jam 12 Pak, jam 10. Ngaco nih Pak Iqbal, ini loh jam 12. Loh kita di India ini Pak. Nah kan terus antum jalan itu, antum kok ngikuti jam Indonesia? Kita ini di India Pak, ini saya buka nih, jam berapa Pak India? Jam 10. Wah gak rawes, aku pengen sholat. Lah gak iso Pak. Paham maksudnya nih? Jadi antum jam 8, ya jam 8 pagi Jakarta, terus jalan jam 12 antum sholat duhur, ya gak iso. Lah kenapa? Jam 12 itu jam 10-nya India, antum berada di atas India ketika saat itu. Loh terus bukan maksudnya duhur nih Pak Iqbal? Ya bukan Pak. Terus kapan kita duhur? Nanti di Madinah, kita datang jam 1 itu sampai Madinah. Wah, ndak wes saya sholat di sini aja wes. Ya apa ya?
Ini antum makanya ketika mau haji dan umroh harus tahu tentang fikih sholat dalam kondisi darurat ini para jamaah. Saya sholat di Madinah jam 11, jam 1 siang itu sampai Madinah. Di Indonesia baru jam berapa itu? Di Indonesia sudah sore, sudah sholat asar ketika saat itu, iya kan? Jam 1 siang itu sudah berarti saya tidak melewati waktu sholat. Jadi waktu sholat itu sesuai antum dimanapun antum berada. Jangan seperti kayak orang Suriname, menghadapnya arah barat, bukan menghadap arah kiblat Suriname. Loh, kenapa ngadep arah barat? Iya, nenek moyang saya orang Indonesia menghadap arah barat. Nggak bisa. Menghadap kiblat itu sesuai dengan kondisi negara. Faham? Kalau antum di Mesir berarti kiblatnya antum di mana? Selatan. Mesir di utara itu. Selatan. Misalnya antum di Yaman, kiblatnya antum di mana? Utara. Antum di Madinah, kiblatnya di mana? Selatan. Karena Madinah itu posisinya di utara Mekah, sedangkan Mekah ada di selatan Madinah. Berarti Rasulullah menghadap arah selatan. Jadi sholat itu tidak harus menghadap barat, tapi yang betul adalah menghadap kiblat. Taib, wallahu a'lam shawab. Ada pertanyaan para jemaah? Fadhal. Ya. Misalnya kita sudah sabar tapi naik motor. Gimana? Dan sudah sabar naik motor jarak jauh. Ini kalau macet, kan ada pengalaman. Apa? Ada pengalaman itu sholat. Iya. Tapi kita nggak ambil pengalaman itu, sepak bola kita tidak hadir. Oh, enggak ada masalah. Ini kan yang kita omongkan adalah udzur-udzur tersebut. Kalau antum tidak ngambil udzur itu enggak ada masalah. Apalagi sekarang musim hujan. Mending antum ngiyup di masjid daripada sholat di sepeda motor. Kan gitu. Kalau orang dulu beda, Pak. Orang dulu mending di atas untanya daripada di tanah. Kenapa? Karena tanahnya becek. Sedangkan mereka enak di atas. Beda kondisi, tidak ada masalah. Yang penting sholatnya, bukan yang penting sholat, Pak. Baik. Hati-hati ya. Ya. Ustaz Syukir, fadhal. Kalau di sini waktu tidur jam 1 Ya. Kalau di Madinah dari jam 1. Gini, kalau kita di sini duhur jam sekarang ya jam 11 berapa? Itu di Madinah tuh biasanya sholatnya 12:30 gitu, Pak. Biasa ya sesuai dengan musim. Kalau musim panas saya pernah sholat jam 9 malam Isya. Jadi di sana kategori jam itu juga berbeda. Di Eropa subuh jam 8, enak Pak Sukir. Jadi tidurnya antum bisa sampai jam 8 pagi gitu lah. Jadi ada orang yang baru bangun jam 8 pagi tetap sholat subuh. Belanda, Pak. Di Eropa. Jadi beda. Kalau di mana? Kalau di Mekah musim dingin itu sholat subuhnya jam 6. Enak. Antum baru tidur. Jadi gini ya. Di sana itu makan malam tuh jam 10, jam 11 itu enggak ada masalah. Tidurnya jam 12 gitu ya. Enggak ada masalah. Kenapa? Karena subuhnya jam 6. Subuhnya jam 8 kan matahari belum terbit. Ya kalau Belanda belum terbit. Kalau Indonesia sudah terbit, Pak. Kalau Belanda belum terbit. Biasanya kalau Eropa, Arab Saudi itu sesuai dengan musim. Paling enak itu musim dingin. Musim dingin itu malamnya semakin lama, siangnya semakin pendek. Makanya antum kalau umroh bulan Desember kan musim dingin, itu malamnya lebih panjang. Makanya puasa-puasa ini kan musim dingin, sudah masuk musim dingin. Antum kalau bisa puasa di Arab Saudi. Kenapa? Karena jumlah malamnya lebih banyak, siangnya sedikit. Ya paling sejam 2 jam lah selisihnya. Puasanya juga lebih enak di Arab Saudi. Karena apa? Posisi siangnya lebih sedikit, terus malamnya untuk ibadah lebih banyak. Kan puasa kan ibadahnya kan bukan siang, Pak ya.
Ibadah yang ditekankan puasa itu kapan? Malam. Ngaji, sholat malam itu malam. Kalau siang cuma puasa saja. Terus kamu Pak, ini kan timbang dari tema. Jangan menyimpang Pak, tidak boleh. Kan tentang tayang, kita sakit kan dingin Pak ya. Mau Ngambil air tidak kuat. sangat dingin, nah, itu tayang boleh. Boleh kalau antum sakit, tidak ada masalah. Tidak harus sakit berat. Gimana? Sakit berat tidak harus sakit berat. Tidak harus. Antum tidak mampu juga tidak apa-apa. Khawatirnya apa? Antum sudah sakit, terus pakai air, tambah sakit tidak sembuh-sembuh. Tidak apa-apa. Sama seperti yang sudah saya contohkan tadi, antum bisa berdiri, tapi sama dokter tidak boleh. Ketika sakit katarak habis dioperasi bisa sujud enggak? Bisa kan antum? Bisa, tapi sama dokter enggak boleh. Karena khawatir tambah rusak matanya. Taib, ada yang lain? Fadhal. Atau Pak Sukir lagi? Cukup ya? Kalau kita operasi kan, kalau operasi kan biasanya di lokal. Kan sudah ada sholat apapun itu. Biasanya disuruh sholat jamak. Tidak apa-apa toh, sholat jamak tanpa uzur juga tidak masalah, boleh. Misalnya antum operasi dari duhur sampai maghrib, antum boleh sholat duhur dan asar, kemudian antum masuk ruang operasi, tidak apa-apa. Ada yang bertanya lah, sholat di kereta sama di bus, kan di sana cuma bisa berdiri sama rukuk. Taib, terus? Itu seumpama cuma duduk langsung nggak berdiri sama nggak rukuk. Tidak masalah, saya pernah nyoba di bis berdiri tidak bisa Pak, karena bis goncangannya keras. Kalau di kereta masih bisa. Saya biasanya kalau di kereta sholat di paling gerbong, kalau tidak ada kan ya. Sekarang kalau kereta enak ya, kereta itu pasti ada apanya, ada musolanya kan. Ya kalau ekonomi tidak ada. Ya kalau ekonomi tidak ada. Tapi kalau ekonomi tidak ada itu kadang-kadang sekarang jarak ekonomi itu tidak terlalu jauh. Tapi ada juga ekonomi yang ekspres yang bagus-bagus itu. Kalau misalnya tidak ada musola, saya biasanya di kereta itu tetap sholat sambil berdiri di gerbong paling belakang. Tahu kan? Habis pintu kan ada ruangan space itu ya. Terus kemudian kalau antum masuk ke sana kan sambungan, kan tidak ada lagi sambungan, ya kan? Ya di situ saya sholat biasanya sambil berdiri. Kalau sambil duduk di kursi, Ya boleh saja, tapi kondisinya antum lihat. Kalau antum mampu berdiri, berdiri. Kalau antum tidak mampu ya duduk gitu. Jadi tetap kondisi berdiri itu pertama Pak Sukir. Ya. Saya pernah melihat orang di kendaraan itu wudhunya tayamum lah. Bagaimana? Padahal ada air, walaupun air minum. Kalau ada air minum dengan dia tayamum tidak ada masalah kan? Kalau di kereta itu kan ada WC lah. Iya. Tayamum boleh nggak? Ya diusahakan untuk wudhu terlebih dahulu. Tapi kalau misalnya si pegawainya di sana mengatakan tidak boleh ngambil air karena air khusus untuk hajat, maka tidak usah. Sama seperti di pesawat, tidak boleh antum pakai air. Padahal air ada kan? Ada, tapi tidak boleh pakai air. Orang Indonesia kalau ke kamar mandi tidak bisa kering Pak, gebles. Sak lantai pesawat tuh gebles, ngamuk-ngamuk pramugari itu. Pak boleh wudhu tapi jangan sampai basah. Ya sudah antum lakukan dah. Yang penting wudhu airnya dialirkan, jangan sampai jatuh ke bawah. Kadang-kadang begitu, kalau di pesawat tidak boleh sama pramugari wudhu. Kenapa? Karena orang Indonesia gebles. Ya seperti itu. Cukup? Ada yang lain? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.